Edanku. Jangan lupa subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Edanku TV. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputar sepak bola dengan maestronya untuk di Medan nih. Legend juga nih yang banyak permintaan dari kawan-kawan kita dari Kedan-Kedanku untuk ngangkat cerita perjalanan karir seorang gelandang terbaik nih di masanya. Ini dia, Bang Edu Juanda. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Pernah dari wajah mulai apa ya? Hah? Udah nampak tua ya? Nggak, sehat itu. Bang, Ya. nah, kegiatan apa nih, Bang? Kegiatan saya sekarang freelance. Freelance? Nah, freelance. Di sepak bola Di sepak bola kayaknya saya stop dulu. udah enggak ya, Bang? Udah nggak sama sekali. Tapi kalau untuk main masih tetap main ya, untuk nyari keringat atau ada kegiatan lain? Ya kalau untuk cari-cari keringat sekali-sekali saya juga masih mau. Masih Tapi kalau ya? untuk berkecimpung di dalam Tim atau mengenai sepak bola saya kira enggak ya? Oke. Bang Edu, ceritalah Bang tentang perjalanan karir Abang. Aku tahu kan perjalanan karir Abang seorang pesepak bola itu kan panjang tuh kan. Nah, bisa Bang bagi Bang sedikit ceritanya Bang. Awalnya saya Di tim ini. tim pertama profesional di mana? Kalau untuk profesional saya di PSMS, tapi sebelumnya saya sedikit mau bicara awal karir saya sepak bola itu sebenarnya ada di tim SSB Generasi. Oke. Setelah itu saya ke Medan Jaya Junior dan ketemu dengan Pak Sumin. Pak Sumin lah yang membawa saya ke PSMS. Waktu itu tahun 99 2000. 99-2000. Nah, Pada saat itu umur berapa Bang? Masuk itu udah profesional tuh ya? sudah profesional. Waktu itu usia 20 atau 21 tahun. 20 atau 21 tahun. Oke. Setelah di PSMS, berapa tahun tuh di PSMS? Di PSMS saya sampai 2001 setelah kita semifinal di Jakarta melawan PSM yang kita kalah di penalti. Liga 5 itu ya? Liga 7. Liga 7. Liga 7. Setelah itu saya pindah ke Pekanbaru 2000 sampai 2003. Kembali lagi ke PSMS 2004. 2005 saya terbang ke Surabaya. 2005 terbang ke Surabaya. Di sana juga saya mengalami cedera lutut yang kalau diprediksi mungkin bisa menamatkan karir saya. Oke. Cuman saya tetap optimis. 2006 setengah musim saya bermain di Liga, waktu itu Liga 1. Karena divisi utamanya seperti SMS, Persebaya itu main di divisi utama. Saya bermain di Liga 1. Oh, yang sekarang Liga 2 ya? Sekarang Liga 2. Setengah musim di sana waktu itu 2007 saya ke Persikabo Bogor. 2007 ke Persikabo. 2008 saya memang benar-benar ingin pensiun, tapi yang namanya punya jiwa bola saya nggak bisa lepas. 2009 saya kembali ke Medan Jaya senior. Waktu itu Liga 1 juga. Liga 2-nya. Liga 2-nya sekarang. 2010 saya balik lagi ke PSMS. Dan di situ saya memutuskan untuk pensiun. Di situ ya. Kalau di tim nasional Bang, karena Bang langganan juga tuh di tim nasional kan. Itu piala apa aja? Kalau di timnas Indonesia itu tahun 99 saya ikut pelajar Asia. Oke. Di Thailand kita runner up. Setelah itu SEA Games 2001 dan 2003. SEA Games juga itu 2003. SEA Games juga 2002 ada pra olimpiade
tahun 2002 juga ada kita uji coba melawan tim dari Korea. Itu yang melatih juga Pak Sumin dengan Pertandingan amal itu ya? pertandingan amal dengan Pak Samsudin Umar dari Makassar. Itu 2004 saya sempat dipanggil Piala Tiger, Ya. tapi saya menolak karena ya ada seperti itu nggak bisa lah saya bicarakan kan. Pada saat itu ya? Pada saat itu, cuman intinya waktu itu saya 2004 yang benar-benar udah nggak mau lagi di timnas. 2004 abang Terakhir. ngambil keputusan udah nggak bela timnas lagi. Nggak mau bela timnas lagi. Itu umur abang berapa itu bang waktu di Piala Tiger itu? Piala Tiger kalau nggak salah 24. 24 tahun. Kalau untuk seorang pesepak bola itu kan lagi masa-masa emas ya bang. Iya, benar. Oke, bang. Waktu pas di timnas, di posisi abang itu lettingan abang siapa bang? Kalau di timnas tuh posisi apa seperti Ponario, Oh, Punario udah ya. ya Firman, Maman, Eli Eboy yang punya nama besar lah Iya. yang sering menghiasi sepak bola Indonesia. Apalagi sebelum saya mungkin mereka duluan udah di timnas. Iya. Tapi selama saya mengikuti seleksi di timnas, saya nggak pernah berkecil hati. Kita terus tetap berusaha supaya kita punya apa ya bilangnya untuk mendapatkan satu posisi di tempat intinya itu. Iya. Tapi gini ya bang, abang kan di tim nasional bang, abang kan masuk di skuad intinya bang, Ya, iya kan? Pada saat itu yang lini tengah siapa aja bang? Kan kalau nggak salah aku di musim-musim abang ke timnas pertama aja abang masih di bangku cadangan, supaya itu kan abang langsung inti terus kan? kalau di timnas selama saya berkarir mungkin saya untuk cadangan bisa dihitung dengan jari. Waktu musim pertama saya di timnas, saya hanya cadangan waktu membela tim nasional pelajar. Itu karena mungkin pemain-pemain yang duluan udah pernah berlaga di level Asia, mereka lebih paham mentalnya. Saya di situ hanya bermain sebanyak 4 kali kalau nggak salah. Oke. Tapi selebihnya, waktu pemanggilan di level-level yang lain, di SEA Games saya nggak pernah cadangan. Itu yang satu posisi sama abang siapa ya bang di timnas itu bang? Yang inti ya? Yang abang, inti, saya, Maman Persita, Eli Boy. di tengah? Ya. Jadi waktu itu Firman masih cadangan, Punario juga. Ponario Astaman dia tidak pernah masuk tim, tapi tetap berangkat. Terus Samsul Dairudin masih cadangan, SM. Eka Ramdhani cadangan. Jadi intinya saya, Maman ya? Maman, Eli Boy. Oke. Iya. Jadi itu Edanku, perjalanan Bang Edu di tim nasional. Bang, abang kan banyak nih tim yang abang bawa kan gitu kan. Salah satunya PSPS Pekanbaru. Pada saat itu PSPS Pekanbaru itu dream team ya. Dan itu belanja pemain paling mahal untuk di liga itu ya. Karena jor-joran itu kan. Kalau boleh tahu bang, pada saat itu bang, angkanya berapa kontraknya bang? Karena kan di situ Pak Suimin juga jadi pelatih termahal, gitu kan? Di situ ada Kurniawan, ada Bima Sakti, pokoknya semua langganan timnas di senior semua tentang itu. Hendro Kartiko. Kalau diperkirakan itu. Kalau diperkirakan saya lupa angkanya ya. Tapi di sekitar berapa bang? Di atas 100. Di atas 100, di bawah 500. Bawah 500. Dan waktu itu Itu kontrak pertama untuk profesional ya? enggak, kalau untuk kontrak pertama di profesional Secara global kan pada saat itu kalau nggak di salah. PSMS. Oh di PSMS ya? PSMS. Kalau untuk kontrak yang besar setelah saya bawa nama PSSI
Itu kan biasanya kalau zaman-zaman dulu pemain yang udah pernah bawa Label timnas. label timnas pasti kontraknya Iya. kan. Jadi waktu itu untuk pemain di Indonesia yang mempunyai kontrak dan gaji besar dari Pekanbaru semua. Iya. Itu dari 1 sampai 5 asalnya dari Pekanbaru. Kalau nggak salah waktu itu musim itu 2002 kontrak pertama dan gaji terbesar itu Bima Sakti Kurniawan. Kedua Eko Purjianto dengan Hendro Kartiko. Saya dengan Slamet adik nomor 3 dan mungkin nomor 4 saya lupa ya. Nomor 5-nya waktu itu dari Pekanbaru juga tapi saya lupa namanya. Selebihnya masih ada dari Pekanbaru, mungkin 2 orang lagi atau 3 orang lagi. Yang lain mungkin 8 sampai 10-nya dari tim lain. Oh, gitu. Terus kan Bang, ini Bang, tim yang menurut Abang punya ikatan emosional sama tim itu tim apa Bang? Kalau yang tim yang mempunyai ikatan emosional itu tetap SMS. Kenapa? Kalau dicongkel darah Abang hijau? Bukan hijau lagi, tembakau yang keluar. Oh gitu. Jadi PSMS itu tim profesional saya yang pertama, yang membesarkan nama saya, apalagi saya lahir di Medan. Jadi punya ikatan emosional yang tinggi, apalagi pada musim kedua saya di PSMS, saya bisa membawa PSMS ini ke semifinal. Iya. 3-7. Jadi ikatan emosional dengan PSMS itu nggak bisa dipisahkan. Walaupun saya pernah bermain di tim-tim besar lain seperti Persebaya yang punya sejarah besar juga seperti PSMS kan, tapi tetap kembali lagi ke PSMS. Bang, ini banyak yang nanya nih Bang. Karena kan orang tahu kan gini, kalau Bang Edu nggak cedera, mungkin nggak ada tuh Nario, Firman Utina, itu nggak ada, aku tahu. Yang mungkin kedan-kedanku nggak tahu tuh cederanya Abang di pertandingan apa dan momen apa. Yang betul memang itu kena di situ. Momennya itu waktu saya main di Surabaya. Di Surabaya ya Bang? Di Surabaya tahun 2005, kita lawan Persik. Lawan Kediri di kandang Kediri. Oke. Tapi nggak, nanti saya sebutkan lah orangnya, nggak etis kan. Jadi waktu itu kedudukan masih 0-0. Ini saya sedikit cerita kronologi cedera. Iya. Jadi kedudukan waktu masih babak pertama itu 0-0, tim tuan rumah dapat tendangan sudut. Iya. Karena saya posturnya nggak terlalu besar, nggak terlalu pendek. Jadi waktu itu Jackson tiap Dulu, nggak terlalu besar, nggak terlalu pendek. Iya. Sedang. Berarti ya, sedang ya. Udah paham ya? Paham. Jadi selama latihan dan ya selama saya ada di tim Persebaya kan saya selalu jadi gelandang serang. Waktu itu saya setiap pertandingan kalau ada dapat tendangan sudut saya pasti harus berdiri di pinggir tapi di garis tengah lapangan supaya kalau dapat kiper saya tinggal counter. Iya. Jadi tendangan sudut dapat sama kiper waktu itu kalau nggak salah kiper dari Cina, Jeng Cheng. Sekarang kiper nasionalnya timnas Cina. Oh iya. Ya. Dan dia sekarang bermain di klub Guangzhou Evergrande. Sekarang masih main? Masih main. Oke. Jadi dapat dilempar sama dia karena posisi saya kosong, saya dribbling bola. Hampir 3 atau 4 pemain saya lewatin sampai di sudut kotak 16. Satu lawan satu dengan defender lawan. Saya berusaha melewatin, tapi posisi saya hampir melewati pemain defender. Saya mau ambil bola placing, saya digunting dari belakang. Di posisi waktu saya digunting dari belakang itu, setelah cedera, lutut saya ini mutar 360 derajat. Balik. Jadi kaki saya ini bukan ngadep ke depan, ke belakang.
Dengan kondisi seperti itu sih sebetulnya saya udah nggak nampak gitu. Nggak kelihatan, udah kalau orang Medan bilang hitam lah gitu kan. Tapi karena saya berpikir kalau saya tahankan ini berarti karir bola saya habis. Saya coba balik, ternyata bisa. Dan Jadi pada saat itu abang putar lutut abang? putar sendiri. Putar sendiri? Putar sendiri. Ah, Jadi karena saya orang Medan ingin balas, ah, saya tahankan selama 10 menit ah. dengan kaki pincang, tapi nggak saya buat nggak saya rasakan sakit. Jadi ada suatu momen yang memang ketemu sama dia, saya balas. Oh, Ya mungkin kalau dibilang dia cederanya parah juga pasti parah. Tapi nggak usah saya sebutkan cederanya juga. Dari situlah membuat karir saya semakin turun. kayaknya aku tahu itu sosoknya, orangnya. Jadi setelah itu abang operasi. Istirahat berapa lama tuh? Waktu itu istirahat setengah tahun. Setengah tahun. Mungkin juga sampai habis Liga 5 saya tidak pernah lagi bermain untuk Persebaya. Hanya terapi untuk penyembuhan lutut aja Sampai habis kompetisi. sampai habis kompetisi. Walaupun orang Persebaya, manajemen Persebaya masih mempertahankan saya, tapi saya ambil keputusan saya harus balik ke Medan. Pada waktu itu operasi kan belum terlalu ini, Iya. di kalangan artis belum. Iya. Masih banyak orang berpikiran melalui obat kampung. Iya. Itu. Alternatif. Tapi ya kenyataan obat kampung itu nggak ada ininya. Lebih bagus memang kita harus operasi kalau atlet. Atlet ya bang. Terus ini bang, setelah cedera itu abang setengah musim, setengah tahun Tengah tahun nggak bermain. ya. Terus abang bermain lagi tuh. Ya, Itu masih dipanggil timnas. enggak, kita udah enggak. Karena Pada terakhir saat saya 2004 itu 2004 ya. timnas. Saya nggak mau lagi. Waktu saya cedera itu udah nggak ada pemanggilan timnas. Cuman ada desas-desusnya juga mau dipanggil sebelum saya terbang ke Surabaya. Cuman saya memang udah niat pensiun dari timnas. Timnas ya. Oke. Bang, menurut abang, abang kan udah langganan timnas gitu kan. Tim nasional sekarang, ya, tim nasional sekarang, menurut abang, dari sudut pandang abang, baiknya kita dilatih sama pelatih asing atau pelatih lokal untuk sekarang ya, untuk sekarang abang kan pasti ngikutin kan. Kalau untuk sekarang sih siapapun pelatihnya, Indonesia ini tetap jalan di tempat. Kenapa gitu bang? Karena satu, mental pemain Indonesia ini jelek. Oke. Untuk di level internasional Indonesia belum mampu. Oke, aku garis bawahi mental ya. Tapi Mental. kalau secara teknik Kalau secara teknik kita bisa bersaing bisa ya. dengan negara asing seperti Malaysia, Thailand, negara-negara Asia, ya. bisa. Cuman masalah mental. Kenapa? Saya pernah mengalami kejadian itu waktu kita di SEA Games 2003. Itu kita lawan Thailand Oke. di penyisihan. Waktu main pertama dengan Kamboja atau Filipina, kita menang besar. Main kedua dengan Vietnam, kita seri. Iya. Tapi main terakhir kita harus dengan Thailand, kita harus menang. Karena Vietnam menangnya sekali, seri sekali, tapi skor memasukkan mereka lebih banyak. Oke. Jadi sebelum ketemu dengan Thailand ini, kita kalau jalan ke stadion, pemain itu happy, nggak ada beban. Waktu jumpa dengan Thailand, suasana itu hilang, seperti beban. Beban ya. Jadi
kita dengar nama Thailand itu udah takut. Padahal sama makan nasi. Iya. Itulah masalah di timnas sekarang ini. Sekarang ya. Sekarang Berarti memang kesiapan mental kesiapan mental, apalagi ditambah mereka tuh kuat, ya. badan mereka lebih besar. Tapi sebenarnya kalau badan besar nggak jadi pengaruh. Iya. Yang lebih kita ketinggalan jauhnya, kita nggak punya fighting spirit. Semangat juang. Semangat itu nggak ada. Untuk berjuang atas nama negara itu nggak ada. Nggak ada itu ya. Nggak ada. Oke. Ya, jadi itu Kedan Bu. Dari sudut pandang Bang Edu Juanda bahwa masalah mental untuk pemain Indonesia mungkin ya ada beberapa yang kayak gitu ya Bang. Ada juga yang spiritnya luar biasa. Oke Bang. Ini kita balik lagi Bang, bicara tentang PSMS. Ya. Tadi Abang bilang tim dari sekian banyak yang udah Abang bela tetap tim tanah kelahiran kan gitu PSMS. Abang melihat PSMS sekarang itu seperti apa Bang? Karena gini, dulu di zaman Abang itu PSMS kebanyakan pemain putra lokal, hampir semua putra lokal. Kalaupun ada mungkin, kalaupun setahu aku itu Supriyono. Itu pun dia katanya dulu mainnya di Putra Buana gitu kan. Deli Putra gitu. Taunya kita orang Medan kan gitu. Jadi kan sekarang PSMS ini cuma 40% itu putra daerah, yang lainnya di luar dari kota Medan itu. Di sini aku bukan mau nanya bahwa kita nggak respect sama orang yang dari luar dari Medan, enggak. Menurut Abang dengan situasi itu gimana menurut Abang dengan kondisinya gitu? Sebenarnya PSMS ini poros sepak bola nasional juga, selain Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung. Porosnya sepak bola nasional Medan potensinya besar. Cuman masalahnya ya saya nggak mau menceritakan yang lalu ya. Mungkin kalau kita bermain di Medan ini pantauannya kurang. Jadi mungkin kebanyakan pemain-pemain Medan ini terbang untuk mengembangkan karir dia. Karena kalau di Medan ini, ya tahulah pengurus-pengurus sepak bola di Medan ini ya, nggak usah saya sebutkan kan. Cuman bicara kedaerahan, profesional. Ya, nggak profesional. Kalau kita bilang ya, kayak Riko Simanjuntak, dari Medan, Paulus Tangga, kalau untuk menciptakan tim yang kuat, Medan ini bisa. Iya benar. Tapi kenapa nggak diciptakan? Sementara pemain-pemain yang dari luar, yang mungkin kualitasnya masih di bawah yang saya sebutkan tadi, itu tetap dipakai, walaupun kontraknya besar. Sementara kalau putra daerah, ya gimana ya? Iya, paham aku kalau gitu. Terus salah satunya juga mungkin Abang setuju nggak bahwa kompetisi kita untuk di Medan ini nggak ada? Karena kan di zaman Abang itu ada kompetisi PSMS sendiri kan gitu kan? Mungkin kalau di zaman saya juga kompetisi nggak terlalu banyak gitu. Oh gitu? Nggak terlalu banyak seperti kompetisi internal PSMS itu mungkin nggak ada gitu. Tapi kenapa kita bisa sampai ke semifinal? Karena jiwa kedaerahannya itu fanatisnya kita itu gitu, untuk membawa nama daerah ini ke kancah sepak bola nasional. Karena merasa bahwa PSMS ini rumah dia, gitu ya. Angkatnya ya. Kalau sementara ini kan pemain banyak dari daerah masing-masing ya. Otomatis kan sifat fanatisnya pasti berkurang gitu ya. Nah, yang mungkin ya prinsip mereka, saya bermain dibayar selesai. Bang, ini aku yang pengen tahu Bang, pemain yang
inspirasi favorit abang itu siapa bang? Kalau inspirasi saya, mungkin karena saya sebagai gelandang serang, Ya, Rui Costa. Rui Costa. Itu pemain asal Portugal. Waktu itu dia bermain di klub Fiorentina. Oke. Saya suka dengan gaya main dia karena orangnya nggak keras tapi style. Style ya. Bagi bola bagus, muncul dari lapangan tengahnya, sering menciptakan momen yang membuat kawan bisa buat gol. Itulah inspirasi saya. Itu ya, Rui Costa ya. Oke. Bang, ini lagi bang, cerita lu bang, sedikit bang. Aku kan lihat tuh bang, di IG-nya abang, di apa gitu. Abang kan sampai ke Korea nih baru-baru ini. Ya. Itu gimana ceritanya tuh bang? Itu Sampai sama tim-tim Jakarta, salah satunya Rico Ceper. ya. Jadi kita waktu pertama kali bisa ke Korea itu awalnya kita dapat undangan bermain di Thailand. Di Thailand. Itu PIP ASEAN khusus mantan-mantan pemain sepak bola. Oke. Tapi kebanyakan sih bukan pemain bola, para pekerja kantoran, ya kan. Di atas usia 40 semua. Jadi kita bermain di sana sampai kita juara di sana. Setelah itu kebetulan waktu itu tim Korea ada ikut satu dan mereka juga membuat seperti itu. Oke, turnamen juga. Turnamen seperti itu kita diundang di sana. Karena waktu itu ada keterbatasan dana, kita alihkanlah ke tim Jakarta. Ternyata di dalam tim Jakarta itu ada namanya Rico Ceper. Nah, jadi kita main di sana, berangkat, kita juara juga di sana dan saya top skornya waktu itu. Di Korea. Di Korea. Setelah itu, karena sering ketemu dengan teman-teman dari negara yang lain, jadi rutin tiap tahun kita diundang, suruh datang main sampai pernah kemarin saya diundang dari Medan 2 orang. Saya dengan Bang Arif untuk memperkuat tim All-Star PIP Asia. Itu ada dari Thailand ada Yati Suksinamuang, Oh iya. ya. Terus dari Malaysia lupa saya namanya. Tapi banyak bintang-bintang Asia. Gitu. Iya. Mantan langganan di negara. Kita lawan tim Thailand, tim nasional Thailand, tapi yang udah all nya juga. Waktu itu skornya kalau nggak salah 3-3. 3-3 ya. Bang, itu kan hampir rata-rata pemain mantan liga juga kan, tim nasional kan bang? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga, karena Jadi? biasanya dibatasi setiap tim yang boleh membawa pemain timnas itu minimal hanya 2 orang atau 3 orang. 2 atau 3 orang. Berarti itu bawa nama negara? Sebenarnya kalau bawa Udah nama negara individu. enggak, bawa tim biasanya, tim amatir, Tim amatir. tapi kita tetap ya ujung-ujungnya di belakangnya tetap harus ada Indonesianya. Indonesianya. Nah, supaya tim lawan juga tahu ini tim dari mana gitu ya. Oh, berarti gitu ceritanya ya bang, sampai ke Korea itu ya bang? Oke. Dan saya di dua kali ke Korea, saya selalu top skor terus-terus Di sana ya? Oh, jadi abang bisa ngomong Korea? sedikit. Apa bang? Annyeonghaseyo. Oke. Kamsahamnida. Iya. Jadi udah kita banyak berbincang dengan Bang Edu dan banyak yang bisa kita jadikan inspirasi cerita ini dan melepas kerinduan kita tentang masa-masa kejayaan PSMS di zamannya Bang Edu Juanda. Oke. Bang Edu Juanda, makasih banyak udah waktunya hari ini. Nggak mau, aku masih mau lanjut. Terima kasih banyak Bang Edu Juanda. Oke. Ini kita tutup dulu, kita tetap berbincang-bincang. Oke. Oke, Kedanku, saksikan terus video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedanku TV, jangan lupa subscribe,
like, comment, and share. Oke?